Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan perjalanan Prapaskah dengan satu momen yang sangat dalam, sangat sunyi, namun penuh makna, yaitu perjamuan terakhir. Bacaan kita hari ini dari Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sahabat terkasih, kalimat ini sederhana, tapi di baliknya ada keputusan terbesar dalam sejarah. Hari ini kita akan melihat satu hal yang sering terlewat. Tuhan Yesus tahu segalanya, tapi Dia tetap memilih. Sahabat terkasih, ini bukan cerita tentang seseorang yang terjebak dalam keadaan. Ini bukan tentang Tuhan Yesus yang tidak punya pilihan. Justru sebaliknya. Di meja itu, Tuhan Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Dia tahu penderitaan yang akan datang. Dia tahu salib sudah sangat dekat. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dan justru di titik itulah kita melihat kedalaman kasih yang sesungguhnya. Karena seringkali kita bisa mengasihi ketika kita tidak tahu resikonya. Kita bisa berani karena kita belum melihat rasa sakitnya. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia melihat semuanya dan tetap melangkah. Sahabat terkasih, ketika Tuhan Yesus mengambil roti, Dia tidak hanya sedang makan bersama murid-muridnya. Dia sedang membuat sebuah deklarasi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita perhatikan kata diserahkan. Bukan direbut, bukan dipaksa, tetapi diserahkan. Artinya ada kesadaran, ada keputusan, ada kehendak. Tuhan Yesus tidak kehilangan hidupnya. Dia memberikan hidupnya. Ini yang seringkali sulit kita pahami. Karena kita hidup di dunia yang menghindari rasa sakit. Kita diajarkan untuk mencari aman, menghindari luka. Tapi kasih yang sejati tidak selalu berjalan di jalur yang nyaman. Kasih yang sejati kadang memilih jalan yang paling berat. Sahabat terkasih, roti yang dipecahkan itu melambangkan tubuh yang akan hancur. Anggur yang dituangkan itu melambangkan darah yang akan dicurahkan. Dan itu bukan simbol kosong. Itu adalah realitas yang akan segera terjadi. Karena kasih, karena kita. Karena tanpa pengorbanan itu, tidak ada pemulihan, tidak ada pengampunan, tidak ada harapan baru. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang harus menjalani operasi besar. Dokter sudah menjelaskan semuanya. Resikonya tinggi, pemulihannya lama, rasa sakitnya tidak ringan. Dan yang paling berat, dia tahu bahwa setelah operasi itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Malam sebelum operasi, anaknya yang masih kecil datang dan bertanya, "Ibu takut?" Dia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Dia tahu semuanya, dia tahu rasa sakit yang akan dia hadapi. Tapi dia juga tahu satu hal, kalau dia tidak menjalani ini, dia tidak akan bisa tetap ada untuk anaknya. Dan dengan tenang dia berkata, "Iya, ibu tahu ini berat, tapi ibu tetap memilihnya." Karena kasih. Sahabat terkasih, itulah gambaran kecil dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Dia tahu rasa sakitnya, dia tahu penderitaannya, tapi dia tetap memilih.
karena Dia melihat kita. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini kita sedang ada di posisi yang sulit. Ada keputusan yang berat, ada langkah yang tidak mudah, ada jalan yang kita tahu tidak nyaman. Dan kita berkata, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Hari ini kita diingatkan, Tuhan Yesus pernah ada di titik itu. Dia tahu, Dia tetap memilih. Dan melalui itu, Dia membuka jalan bagi kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam. Engkau tahu segalanya. Engkau tahu rasa sakit. Engkau tahu penderitaan. Namun, Engkau tetap memilih jalan salib demi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kasih seperti itu. Kasih yang tidak lari, kasih yang tidak menyerah, kasih yang tetap memilih meskipun tidak mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan selalu punya pesan baru setiap pagi. Tetaplah berjalan dalam kasih-Nya hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.